Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh muda kita mana nih? Fikri Naki, nggak kelihatan. Hah? Di Jakarta. Mau kemari? Alhamdulillah. Ustadz muda kita Haji Muhammad Gohan Matondang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pagi ini saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dan silaturahmi di Masjid Al-Muhajirin ini atas permintaan khusus dari Onang, Ibu Haja Eva nih. Bahkan mau disiapkan sarapan spesial. 2 hari yang lalu beliau telepon saya, "Ustadz, suka makan apa?" Wah, saya bilang kalau saya mah nggak begitu repot ngurusnya, cukup siapkan lontong saja, saya bilang. Alhamdulillah. Ini ceramah saya yang ke-11 dan terakhir pula lagi. Jadi kalau suara saya sudah parau begini, mohon dimaklum. Sudah 1 minggu nggak pulang ke rumah, kangen sama istri. Saya tiba dari hari Sabtu yang lalu, terus ceramah ke Kabupaten Rokan Hulu, mutar-mutar di Rokan Hulu selama 3 hari, kemudian ke Duri, kemudian sampai ke Pulau Muda sana, ya, banjir Bono, ombak Bono itu. Zigzag dibuat Ustadz Gohan saya, ya. Nah, terakhir saya di sini nih, terdampar nih pagi ini. Siang nanti sudah kembali ke Jakarta. Tapi alhamdulillah, walaupun saya sangat lelah, begitu melihat Bapak Ibu antusias, hilang lelahnya saya. Semangat saya langsung alhamdulillah. Apalagi Ustadz Gohan tadi mengawali dengan membacakan profil saya. Ustadz Nababan ini, kata dia, bukan hanya dai nasional. Memang kalau ada orang saya bilang saya dai nasional, itu fitnah. Ya, itu fitnah. Yang benar adalah dai internasional. Wow. Ini bukan main ini. Jadi beruntung jamaah Muhajirin dapat dai internasional pagi ini. Ini makhluk langka ini. Ya, alhamdulillah. Dan saya tidak menyangka kalau jamaah subuh itu ramai di sini. Luar biasa. Ini jamaah daerah sini atau ada dari luar ini? Sini aja. Alhamdulillah. Cuma saya yang selalu sedih itu, kenapa ya yang hadir sholat subuh selalu remaja kolot. Anak-anak remajanya itu tidak kelihatan gitu ya. Masya Allah. Kalau Fikri bukan remaja lagi, semua bapak dia ya. Dari berapa bulan yang lalu sudah jadi bapak dia. Nah, sekarang kita rindu melihat anak-anak muda itu. Alhamdulillah, tadi Ustadz Gohan juga sudah testimoni bagaimana dulu dia datang ke Jakarta, terusir dari keluarga pasca berislam. Alhamdulillah, saya punya pesantren mu'allaf di Jakarta, sehingga mu'allaf yang terusir ini bisa kita selamatkan. Dan orang ini, dia ini memang cerdas, Pak. Cerdasnya bukan main. Tidak sampai 1 bulan sudah lancar baca Quran. Masuk kuliah di perguruan tinggi Saudi, tidak sampai berapa bulan sudah mahir bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab dia ini lebih mahir dari bahasa Bataknya. Nggak percaya silakan diuji. Alhamdulillah, dia pergi haji dulu.
Itu bukan bayar, bukan ONH plus, di atas ONH plus lagi, VIP, undangan kerajaan Saudi Arabia, karena mu'allaf berprestasi, lancar bahasa Arab. Alhamdulillah. Begitu dia haji terus bilang, Gohan, ente tidak boleh tinggal di Jakarta, mubazir. Ustaz-ustaz di sini saya bilang, udah kebanyakan ustaz, harus menyebar ke daerah-daerah, cukup saya aja yang jaga gawang, saya bilang. Akhirnya dia milih di Riau. Alhamdulillah di Riau, berbekal bahasa Arab dan dia mu'allaf, dia melamar PNS tanpa sogok menyogok, tanpa ada backing, lulus dengan mudah, murni, alhamdulillah. Dan dia 10 tahun karirnya cepat melejit, langsung jadi pejabat, bukan peranakan Jawa Batak ya, pejabat betul, pejabat di dinas sosial ya, Kabupaten Pelelawan, 10 tahun. Begitu jadi pejabat, mundur. Dia telepon saya dulu, Ustaz, saya ini kan tiap bulan ke Mekah jadi pembimbing umrohnya Travel Sadar. Dulu dia jadi Travel Sadar. Saya tiap bulan ke sana, saya kan PNS, makan gaji buta, anda kerja, gimana hukumnya Ustaz? Saya bilang ente zolim. Wow, saya main kasar aja sudah. Terus gimana Ustaz? Pilihannya cuma satu di antara dua. Ente lanjut PNS, berhenti jadi mutawif, tour leader, atau lanjut tour leader, berhenti jadi PNS. Pilih salah satu. Wah, dia bilang saya mending pilih tour leader aja lah, biar tiap bulan saya ke Mekah, dia bilang. Ya sudah, berhenti PNS, diajukan ke Bupati Pelelawan, ditolak Bupati. Jangan Ustaz, tenaga anda, ilmu anda masih kami butuhkan, walaupun anda tidak kerja nggak apa-apa. Ah, nggak enak Pak Bupati, saya berdosa kalau tidak kerja, saya mundur aja dari PNS. Akhirnya tanda tangan Bupati, mundur. Setelah mundur, PNS juga tadi katanya, pegawai ngeri-ngeri sedap. Kalau saya sudah sejak lama jadi PNS Pak, udah hampir 30 tahun saya jadi PNS. Maksudnya apa? Pegawai Nabi SAW. PNS juga saya tuh, pegawai Nabi SAW. Alhamdulillah, begitu dia berhenti, diberhentikan pula sama Sadar. Wah, ujiannya berat ini. Terus gimana Ustaz? Saya bilang, udah, ente punya pengalaman di tour leader, bikin travel umroh. Alhamdulillah Bapak Ibu, dia bikinlah travel Jabal Tour Internasional. Dunia berputar Pak, dunia berputar. Dulu dia santri saya, sekarang saya yang jadi anak buahnya. Iya, saya diminta menjadi kuli dia, tukang dorong-dorong tas jamaahnya. Ya, saya diminta jadi pembimbing, termasuk Ramadan Idul Fitri kemarin saya tukang dorong tasnya Onang itu ya. Saya jadi mutawif, sekeluarga beliau umrah lewat Jabal Tour, saya yang bimbing. Alhamdulillah ikut juga fikih nakis, keluarga beliau. Saya kemarin ceramah di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Gohan bilang, Ustaz, bisa nggak diulangi lagi? Bulan Syawal nanti Ustaz pergi umroh lagi. Siap, insyaallah. Kalau sudah jadi kuli di Mekah, siap, saya bilang. Kemarin saya pidato di sana, tapi saya bilang sesekali pakai bintang 5 lah. Saya kemarin ceramah di sana, alhamdulillah langsung daftar 20 orang yang kelas bintang 5, berangkat tanggal 7 Syawal nanti. Nah, alhamdulillah, gak apa-apalah jadi anak buahnya saya sekarang. Kan hidup itu begitu Pak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lagi di atas jangan sombong, jangan lupa daratan, betul? Makanya kita kalau umrah itu kan ada tawaf. Tawaf itu kan apa? Tawaf itu kan berputar, itu kan miniatur kehidupan, itu berputar itu. Bahwa hidup kita diputar oleh Allah. Yang di bawah jangan pesimis, yang di bawah jangan apatis. Nanti ada saatnya diputar oleh Allah ke atas, betul? Begitulah siklus dunia ini. Nah,
tapi saya bangga. Guru yang sukses itu apabila menjadikan muridnya lebih hebat dari gurunya. Betul tidak? Nah, inilah Ustaz Kuhan ini, ya. Dia sudah lebih hebat dari kita. Alhamdulillah. Benar apa yang dia bilang tadi. Orang yang murtad itu bergerilya, ya, dakwah mereka masif, mereka kuasai sosial media. Kok saya mengislamkan sudah di atas ratusan orang, dia bilang orang-orang yang kita syahadatkan itu kok gak banyak testimoninya. Maka bagus sekali cita-citanya. Saya bilang udah bikin studio dakwah seperti punya Ustadz Fikri Naki, saya bilang, ya, bikin studio itu supaya syiarnya semakin banyak orang menonton, bukan hanya orang Riau tapi seluruh dunia. Betul tidak? Bikin dakwah-dakwah. Testimoni mu'allaf itu luar biasa, Pak, ya. Testimoni mu'allaf itu luar biasa. Kalau orang mendengarkan, saya kalau buat testimoni itu langsung dalam waktu cepat ratusan ribu orang nonton kalau testimoni mu'allaf. Tapi kalau ceramah-ceramah begini paling 2-3 orang yang nonton itu. Orang lebih suka nonton yang testimoni mu'allaf daripada ceramah-ceramah begini. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah menimpali pengalaman saudara kita Ustadz Muhammad Kuhan Matondang ini, dan travelnya ternyata tidak jauh dari sini, depannya sana, ya, dekat sekali. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah pada umroh belum ini? Semuanya sudah pada umroh? Belum. Kenapa belum? Hah? Belum ada modalnya. Tapi pengennya segera atau nanti-nanti? Segera. Mau Bapak Ibu saya kasih amalan kalau pengen cepat umroh? Mau? Serius? Nah, nanti pulang dari sini tolong diamalkan 2 surat. Berapa surat? 2 surat. Yang pertama, amalkan surat Al-Waqi'ah. Apa? Surat Al-Waqi'ah. Siapa yang rajin membaca surat Al-Waqi'ah ini, Allah lancarkan rezekinya. Amin. Yang kedua, tolong diamalkan surat Tanah. Surat apa? Surat apa? Surat Tanah. Ya. Jadi bukan hanya Waqiah saja, surat Tanah juga perlu. Diapain surat Tanahnya? Sertifikatnya bawa ke bank. Minta uang, langsung setor ke Jabal Tur. Insya Allah berangkat umrah itu. Begitu kan, saya ini kasih amalan yang praktis saja. Praktis tidak? Nah, gitu. Kalau gitu cepat berangkat ke sana. Alhamdulillah. Tapi memang enggak semuanya orang bisa umroh atau haji itu dengan biaya pribadi. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu, orang yang bisa sampai ke tanah suci itu ada 3 faktor. Berapa? 3 faktor. Yang pertama faktor nisab. Apa? Nisab. Nisab itu apa? Dia sudah mampu istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia melaksanakan ibadah haji ke tanah suci bagi orang yang istita'ah, orang yang mampu. Jadi faktor nisab, mampu. Yang kedua faktor nasab. Nasab artinya dia tidak mampu secara finansial, tapi keturunannya mungkin ayah ibunya kaya atau anaknya kaya, orang tuanya diberangkatkan haji atau umrah, itu namanya nasab. Nah, yang ketiga faktor nasib. Nah, ya. Jadi ada nisab, nasab, nasib. Nah, ulangi. Nisab, nasab, nasib. Nah, saya sama Gohan ini nasib. Hajinya haji nasib. Alhamdulillah saya pribadi sudah 5 kali haji. Kalau umroh jangan ditanya. Dan itu tidak ada yang bayar itu. Jadi itu namanya nasib. Nasib. Alhamdulillah. Bicara nisab, saya dulu ngontrak. Saya berangkat haji itu tahun 97, Pak. 5 tahun sesudah saya masuk Islam pergi haji saya. Itu juga nasibnya sama dengan Gohan ini. Undangan kerajaan Saudi Arabia. Saya juga dulu karena lancar bahasa Arab, mu'allaf,
dapat fasilitas itu juga. Alhamdulillah. Jadi saya sudah lebih dulu dari beliau ini. Nasib. Terus karena udah haji tahun 97, tahun 2006 ada travel Patuna namanya di Jakarta. Minta saya jadi pembimbing haji dan umrohnya. Alhamdulillah, nasib. Maka waktu saya pergi haji pertama, Pak, saya kan kontrak itu bukan rumah, kontrak bedeng, nggak ada kamarnya. Maka saya dah berani bikin acara walimatus safar. Biasanya kan orang kalau pergi haji itu kan pakai walimatus safar tuh, ya. Saya tidak berani, Pak, karena nggak mungkin orang percaya rumah bedeng begitu pakai walimatus safar sok-sokan. Saya pergi itu, Pak, pakai baju-baju biasa aja, ya. Pulang pun saya tidak ada tanda-tanda sudah haji, karena saya malu ngaku sudah haji. Rumah ngontrak, ya, udah ngontrak, bukan rumah lagi, bedeng gitu saja. Ketika ada tetangga nanya, antum waktu itu 25 hari kemana aja? Biasanya kan subuh, selalu kita sholat subuh di masjid. Kemana ente? Kok lama kali tidak kelihatan? Ya saya jujur aja, alhamdulillah ya kemarin pergi haji, Pak. Haji? Kok nggak kasih tahu? Ya malu saya, Pak. Serius? Nggak percaya dia. Jujur saya nggak berani, malu. Makanya saya, Pak, sampai hari ini di kartu nama tidak pernah saya bikin nama saya H Syamsul Arifin Nababan. Alasannya apa? Kalau saya bikin H itu saya juga gak jujur, karena saya sudah 5 kali haji, jadi harus 5 hanya itu gitu. Betul tidak? Jadi saya nggak bikin itu hanya itu, tidak pernah bayar, itu pembimbing saja. Kalau umrah jangan dihitung lagi dah. Saya juga sudah ke tanah suci kita yang ketiga di Aqsa, yang Nabi katakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu paksakan bepergian kecuali dalam rangka mengunjungi 3 masjid, kata Nabi. Al-Masjidil Haram di Mekah, wa Masjid Hadha, masjid ini di Madinah, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Untuk mengunjungi 3 masjid ini, merangka-rangka pun boleh kita lakukan. Alhamdulillah, Pak, Bu, saya sudah mengunjungi semua tempat-tempat suci agama-agama samawi. Saya sudah mengunjungi 3 tempat suci umat Islam. Saya juga sudah mengunjungi tempat suci orang Kristen Protestan di Yerusalem. Sudah 2 kali saya ke sana. Saya juga sudah naik ke Bukit Golgota, tempat Yesus disalib. Saya juga sudah pergi ke tempat suci orang Katolik di Vatikan. Jadi alhamdulillah sudah ada perbandingan bagi saya. Begitu lihat, oh, makin mantap iman Islam kita kalau sudah ada perbandingan. Akhirnya kita mengatakan, alhamdulillah ya Allah, pilihan saya masuk Islam itu tidak salah lagi. Ini sudah benar. Kenapa? Ada perbandingan, ada muqaranah. Betul tidak? Jadi kita harus ada perbandingan, Pak. Ente salah, yang benar yang gimana? Nggak tahu saya. Oh, bisa nyalakan tapi tidak bisa membenarkan. Ada nggak orang Indonesia kayak begitu? Banyak. Taunya menyalahkan aja, membenarkan tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Kita tidak selamanya bisa sampai ke tanah suci dengan kemampuan pribadi. Allah memberikan kita banyak jalan. Makanya Bapak Ibu, orang Islam itu tidak boleh susah hidupnya. Kita jangan jadi orang miskin, ya, nggak boleh jadi orang miskin orang Islam itu. Karena kata Nabi, ya, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih hebat daripada mukmin yang lemah. Kita kuat, bastotan fil jismi, wa bastotan fil ilmi, wa bastotan fil mali. Kita kuat fisiknya, jangan batuk-batuk, jangan sakit-sakit terus, ya, jangan bengek gara-gara banyak rokok, bengek dia. Tapi alhamdulillah Bu, jamaah al-muhajirin ini dari tadi saya perhatikan tidak ada yang merokok.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bangga Pak. Gak ada. Dari tadi saya perhatikan, tidak ada satu pun yang merokok ini. Alhamdulillah. Berarti sehat-sehat semuanya. Amin. Cuma nggak tahu nanti ini. Jadi gimana mau sehat? Dirusak sendiri dirinya, betul tidak? Saya dulu juga pernah merokok, tapi begitu masuk Islam saya berhenti. Kata Kiai, berislam itu harus total. Kebiasaan buruk dulu jangan dipraktekkan dalam Islam. Kiai, memangnya rokok itu haram Kiai? Dia nggak bilang haram. Dia bilang begini, kau kenal dengan kambing? Ya tahulah Kiai, itu kan kambing banyak, saya bilang. Nah, coba saya tanya ente, kambing makanannya apa? Saya bilang rumput. Oh, saya dulu di Jember, banyak tembakau. Gini deh, dia bilang sama saya, coba kau ambil itu tembakau, 1 lembar tembakau. Terus Kiai, kau kasih makan tuh kambing di kandang tuh, kasih makan pakai tembakau itu. Siap Kiai? Kalau Kiai sudah perintah, tidak boleh dibantah. Berangkat saya, kasih itu dimakan kambing. Kambingnya ogah, tidak mau kambing makan tembakau. Lalu saya pulang lapor, Kiai sudah saya laksanakan tugas. Gimana? Dimakan kambing tidak? Tidak Kiai. Lah itu aja, kambing aja nggak mau sama tembakau. Masa ente Pak tuain sama tembakau? Mikir saya Pak, kambing aja nggak mau sama tembakau. Masa ente mau sama tembakau katanya? Kalah sama kambing ente, dia bilang. Wah saya malu Pak. Sejak itu saya berhenti, nggak mau jadi kambing lagi saya. Kalah sama kambing, ya. Ente punya otak, dia bilang. Kambing aja nggak mau. Kok ente kalah sama kambing? Dia nggak bilang itu haram. Kalau haram dia bilang debatable kan? Orang jadi debat. Tapi dia pakai akal. Betul juga Kiai ya, saya bilang itu. Dari situ berhenti saya, nggak merokok lagi sampai hari ini. Alhamdulillah. Karena masuk Islam itu tidak boleh main-main. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, total. Jadi berislam itu total. Islam itu kan indah Pak. Jadi orang Islam itu indah. Makanya jangan rusak diri kita di luar yang tidak disukai Allah. Betul. Maaf nih, saya kadang-kadang kalau ada imam merokok, waduh, dia imam pula keluar dari mulutnya bau itu. Pakai AC pula lagi. Mana pakai AC, keluar dari mulutnya itu bau. Ini ndak Islam ini, saya bilang. Kadang saya tegur itu imam. Ente kalau ndak bisa mengalahkan hawa nafsu ente itu jangan jadi imam. Bukan hanya sekedar anda hafal Quran. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jangan sungkan kita menegur, betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, itu penting. Nah, kenapa? Supaya kita Islam ini kuat, tak boleh lemah. Kita sekarang kan sudah diinjak-injak. Bagaimana saudara kita Palestina, sudah tidur di tenda, dibom lagi. Sudah rumahnya tidak ada, dibom lagi. Pindah ke tenda, tendanya dibom lagi. Ini kan karena orang Islam lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, betul. Ini karena ulah kita sendiri. Al-Quran kan sudah memberikan informasi sama kita. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang begini itu tidak pernah suka sama kamu. Udah ada kok beritanya di Quran itu. Tidak suka sama kamu. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Datang nih tokoh mudanya nih. Nah. Waalaikumsalam. Sehat Vicky? Selamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dia baru nikah nih, tapi enggak kasih tahu, dia enggak undang-undang. Selamat, alhamdulillah. Ternyata sudah menghasilkan. Baru berapa bulan sudah menghasilkan, saya dengar. Alhamdulillah. Pabriknya bagus. Alhamdulillah. Jadi orang Islam itu harus kuat, enggak boleh lemah. Coba, ada berapa rukun Islam Pak?
Bu, rukun Islam berapa? 5. Coba perhatikan, dari 5 rukun Islam ini, 2 sudah mengisyaratkan kita harus jadi orang kaya. Apa itu? Yang pertama, zakat. Apa? Yang zakat siapa? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Yang kedua apa? Haji. Yang haji siapa? Miskin apa kaya? Orang kaya. 2 dari 5 rukun Islam sudah mengisyaratkan kita harus mampu. Maka kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Tadi mukmin yang kuat lebih hebat daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam segala aspek kehidupan. Kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat ilmunya, kuat hartanya. Maka di dalam Al-Quran itu sudah ada petunjuk bagaimana kiat-kiat supaya kita jadi orang kaya, jadi orang hebat. Ada petunjuknya. Kalau ini dipraktikkan orang Islam, insya Allah kita kaya raya. Amin. Ustadz, bukannya kaya dan miskin itu ketentuan dari Allah? Betul. Tapi kan miskin menurut kita beda dengan miskin menurut orang di Saudi Arabia sana. Kalau miskin di kita ini Pak, betul-betul gak punya rumah, tidur di kolong jembatan. Kalau di Saudi Arabia, miskin itu punya bini 1 Pak. 1 bini, dia itu miskin kalau di sana. Itu miskin. Punya mobil 1 itu miskin itu. Jadi perspektif miskin itu beda. Di Amerika miskin itu mobil 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak boleh kita miskin-miskin amat. Si amat aja nggak miskin. Jadi Ustadz gimana kiat-kiatnya? Baca Quran. Sayangnya orang Islam itu sepele sama Quran. Saya lihat kemarin di TV Vicky, yang itu ada lomba dangdut itu DA7 kalau aku salah itu. Ada anak muda dari Pamekasan Madura, mantap suaranya. Saya pun ngefans sama dia. Bagus suaranya. Lagu-lagu Rhoma Irama dihafal semuanya, bahkan lebih hebat dari Rhoma Irama suaranya. Pas dia juara 2, pulang ke Jawa Timur sana, semua kepala daerah menyambut. Gubernur nyambut, semua kepala dinas nyambut. Disawer dengan uang banyak. Sampai ke Pamekasan disambut bupati, disambut pengusaha-pengusaha, layaknya sultan. Pulang, Masya Allah, luar biasa. Uang itu tidak ada nilainya lagi, bermiliar-miliar disawer. Sementara Bapak Ibu 2 tahun sebelumnya dari Pamekasan ada seorang anak muda juara 1 internasional, hafal Quran 30 juz, lomba di Dubai, pulang sendiri, tidak ada yang nyambut apa-apa. Ini perlakuan yang tidak adil. Anda melecehkan Islam, Anda merendahkan Islam, Anda merendahkan Quran. Kenapa orang habis Quran tidak disambut? Giliran nyanyi-nyanyi, joget-joget, maksiat disambut luar biasa. Bagaimana musibah tidak datang silih berganti di negara ini? Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran Pak. Dulu Nabi pernah curhat kepada Allah tentang nasib Al-Quran. Curhat Nabi itu diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 30. Apa kata Rasul? Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya yang paling aku takutkan nanti sepeninggalku ya Allah, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku menyepelekan Al-Quran. Umatku tidak peduli dengan Al-Quran. Umatku tidak ada perhatian kepada Al-Quran, sepele kepada Quran itu. Nabi tidak pernah curhat kalau urusan ekonomi. Ya Allah, bagaimana nanti umatku miskin, melarat? Nah, Nabi nggak pikirin itu.
Nabi takut Bapak Ibu kalau dia sudah meninggal, nasib Al-Quran itu diabaikan, disepelekan oleh manusia, oleh umatnya. Kira-kira sudah terjadi belum Pak? Sudah terjadi belum Bu? Coba kita sekarang orang Islam, kalau anak kita jelek rapot matematikanya, fisikanya, biologinya, langsung diundang guru private ke rumah dengan bayaran yang mahal. Ada nggak orang tua anaknya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Quran, dia panggil guru private? Nggak ada, jarang itu. Kalaupun ada guru-guru ngaji dipanggil, gajinya cuma 100.000 sebulan, ongkos pun nggak cukup. Coba kalau guru fisika itu jutaan dia bayar, betul tidak? Ada perlakuan yang tidak adil terhadap agama ini. Zalim kita kepada Allah, betul tidak? Kita ini hidup, siapa yang ngasih kita hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya dunia ini kalau kita sudah jauh daripada Al-Quran, Bapak Ibu Saudara, betul tidak? Padahal orang non muslim itu Pak, orang kafir itu yang ditakuti dari Islam ini cuma dua saja. Berapa Pak? Berapa Bu? Cuma dua yang ditakuti dari umat Islam ini. Yang pertama apa? Orang kafir itu paling takut dengan persatuan umat Islam. Kalau umat Islam sudah bersatu, takut banget mereka. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, karena sesungguhnya serigala-serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang berpusah dari rombongannya. Jamaah itu Pak satu kekuatan yang luar biasa. Makanya Solat sendiri Pak lebih khusyuk daripada solat berjamaah, betul tidak? Tapi kenapa solat berjamaah lebih besar pahalanya daripada solat sendiri? Nah itu dia, karena Islam ini agama yang selalu mengedepankan kehidupan sosial. Tidak boleh hidup pribadi-pribadi. Kita ini makhluk sosial, harus bermasyarakat. Makanya berjamaah pahalanya lebih besar. Lebih khusyuk solat sendiri, betul tidak? Tapi pahalanya cuma satu. Kalau berjamaah 27. Kenapa begitu? Karena Allah merahmati orang yang berjamaah. Yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah berada di atas jamaah. Maka jamaah itu, kehidupan sosial itu penting. Coba nanti kalau orang mati Pak, rata-rata menyesal. Kalau dia menyesal, dia minta hidup. Apa dia bilang? Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya kau tunda kematianku ya Allah, barang satu saat saja, sejam saja kau tunda kematianku ya Allah, maka saya akan melakukan apa? Fa asaddaqa, saya akan sedekahkan semua hartaku. Dia tidak bilang Pak usolli, saya akan solat karena kemarin solatku tidak beres. Fa asumu, saya akan puasa, tidak. Fa hujju, saya akan pergi haji, tidak. Tapi orang kalau dikasih kesempatan hidup 1 jam saja, cita-citanya apa Pak? Dia akan sedekah. Kenapa? Karena kalau sholat buat dirinya, puasa hanya buat dirinya, haji buat dirinya. Tapi kalau sedekah itu buat umum, sedekah itu sosial, betul tidak? Maka pahala sosial itu lebih besar daripada pahala pribadi. Itulah Islam. Maka saya kadang-kadang Pak, kalau dakwah di Amerika itu, saya itu langsung nanjak imannya begini, ya. Tapi kalau saya ceramah di Indonesia dari Aceh sampai Papua, iman saya datar-datar saja, tidak ada yang menginspirasi. Tapi kalau di Amerika itu Pak, kadang-kadang kalau sholat subuh begini bisa 3-4 saf. Iseng-iseng ditanya itu, brother, Anda sholat di sini ini sholat berjamaah ya tiap subuh, kalau boleh tahu berapa jauh jarak rumahmu dengan masjid? Yang paling dekat menjawab, Pak, yang paling dekat rumahnya dengan masjid, dia bilang apa? Rata-rata saya 1 hour itu drive, 1 jam saya nyupir, bawa mobil, 1 jam pakai mobil, Pak, 1 jam pakai mobil, bukan jalan kaki, 1 jam pakai mobil. Kira-kira berapa kilo itu? Hah? Saya kalau saya di Jakarta, kalau lagi buru-buru ke bandara, itu 1 menit bisa 2,5 kilo. Ya, itu kecepatan 160 itu. Wah, pokoknya saya salib semuanya kalau saya nyupir. Biasa.
supir ALS. Kalau udah santai-santai banget, santai, mungkin taruhlah 1 menit 1 jam. Berarti kalau 60 menit berapa kilo? 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana itu? Bangkinang. Allahu Akbar. Rumahnya di Bangkinang, sholat subuhnya di Muhajirin. Itu siapa yang tidak menangis? Sementara kita di Indonesia ini, jarak rumah kita hanya berapa langkah dengan masjid, dah sanggup sholat di masjid. Betul tidak? Itu yang menginspirasi saya, Pak. Maka tidak heran kalau di barat hari ini Islam itu bangkit, karena orang-orang yang minoritas di sana itu, Bapak Ibu Saudara, dia punya komitmen yang luar biasa terhadap Islam, sehingga Allah berikan cahaya di mana-mana. Sebenarnya orang-orang barat itu, waduh, menghajar Islam luar biasa. Kita kalau nonton TV itu setiap hari hujatan, menghina Nabi, menghina Islam. Tapi kenapa pula tiap hari orang masuk Islam? Ini kebenaran janji Allah, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir berusaha memadamkan cahaya Islam ini dengan apa? Dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam teroris, Islam sadis, Islam ekstremis. Tapi Allah justru buat Islam itu cahayanya semakin terang di mana-mana, yang ditandai dengan orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam. Coba lihat sekarang, Pak, apa kota terbesar di dunia sekarang, yang paling besar? Kota apa? Hah? Yang tahu Bapak Ibu apa kota paling besar di dunia? New York, di Amerika. Siapa wali kotanya sekarang? Orang Islam, Zohran Mamdani. Dia tokoh sosialis. Dulu dia nggak pernah sholat itu. Sosialis itu komunis kalau kita sekarang. Tapi begitu dia muslim, begitu dia jadi wali kota, dilantik tanggal 1 Januari kemarin, dia terang-terangan mengaku, "Saya muslim, saya muslim." Dulu nggak sholat, tapi sekarang begitu jadi pejabat dia sholat Jumat pindah-pindah. Karena di kota Manhattan itu, Pak, saya hitung-hitung belasan masjid di situ. Pindah-pindah dia sholat Jumat. Padahal dulu dia nggak pernah sholat itu. Dia bangga dengan keislamannya setelah dia jadi pejabat itu. Alhamdulillah. Ini karena apa? Komitmen saudara kita di barat itu terhadap Islam itu luar biasa. Jadi sekarang di barat, Pak, sedang terjadi yang namanya as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Coba Bapak Ibu nanti lihat di YouTube. Coba, saya sering jalan-jalan ke Niagara Falls di Kanada. Di Niagara itu kan tempat wisata. Apa di situ yang ada? Di Niagara itu orang Katolik, orang Kristen negara Kanada itu. Tapi di sana, Pak, yang ada Islamic Center. Di Niagara itu Islamic Center. Nanti kapan-kapan Vicky ke sana lah. Ya, biar lihat bagaimana. Udah pernah belum ke Niagara, Vicky? Belum ya? Niagara Center, Niagara Falls itu dari Toronto naik mobil 2,5 jam. Ya, itu daerah timur itu. Itu di East Coast, ya, pantai timur sana. Itu Islam itu, Masya Allah Bapak Ibu, berkibar. Tiap hari orang masuk Islam itu. Saya pernah tanya bule yang masuk Islam, "Kenapa Anda masuk Islam?" Dia bilang, alasannya yang pertama, di sini ini pajak penghasilan, penghasilan dia kalau dia bekerja itu kan besar di Amerika, 35%, Pak. 35% pajaknya. Belum lagi kalau dia ke gereja dipungut lagi 10%, persepuluhan namanya. Jadi sudah 45%. Berapa lagi sama dia? Dia harus bayar kontrakan, harus makan, harus transportasi, harus bayar listrik, bayar keamanan. Waduh, tidak ada sisa. Akhirnya dia hijrah, dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia bilang apa? "Dulu saya meninggalkan agama Kristen karena takut bayar persepuluhan. Begitu saya Muslim ternyata pungutannya lebih gede lagi. Bukan cuma 10%, 20%, lebih daripada itu. Cuma anehnya Ustadz," dia bilang, "saya di Islam ini makin gede sedekah saya, kok makin besar pula gantinya. Saya dulu keluar 10%, kok nggak diganti?
Saya bilang saya berkelakar, kenapa nggak diganti? Maaf, saya bilang, dulu Tuhanmu mati, saya bilang. Makanya nggak diganti, karena nggak hidup Tuhanmu, saya bilang. Kalau dalam Islam ini Tuhannya hidup, Dia melihat, Dia maha tahu, Dia maha membalas. Betul tidak? Allah katakan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti yang menanam sebutir padi. Dari sebutir padi tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai menghasilkan 100 butir padi, sudah 700 itu. Betul tidak? Saya dulu pernah punya pengalaman juga, yakin saya dengan janji Allah itu. Tapi saya sedekahnya bukan sama orang yang banyak, sedekah sama ibu saya, sama orang tua saya, sama mak saya. Mak saya waktu itu Kristen. Tahun 2006 saya masih ngontrak rumah, 13 tahun saya ngontrak rumah bedeng begitu. Gak ada kamarnya, sampai 3 anak saya masih ngontrak bedeng. 2006 mak saya sakit. Mak saya sudah hijrah ke Bagan Batu ini ya Pak, Mahato. Di Riau juga Mahato. Dia berkebun di sana, bikin ladang. Agamanya Kristen. Dia ceritanya makan ikan asin yang ada formalinnya. Durinya nyangkut di lidah. Tiba-tiba bengkak, infeksi, jadi kanker. Waduh, saya bawa ke rumah sakit Bagan Batu. Dokternya angkat tangan. Bawa ke rumah sakit Feringadi di Medan, dokternya juga angkat tangan. Ustaz, Pak, katanya ini harus dirujuk ke rumah sakit Cipto. Saya bilang, Mak, Mama mau nggak saya ajak ke Jakarta berobat? Ah, nggak mau ah, nanti kau Islamkan aku, katanya. Aku diislamkan. Kau Islamkan? Enggak, Mak, saya bilang enggak, bukan mau diislamkan, mau mengobati. Aku kan anakmu, jangan beda-bedakan, mentang aku muslim, aku anakmu juga, aku bertanggung jawab ingin mengobati. Karena ayah saya sudah meninggal tahun 86. Benar ya, janji ya, jangan Islamkan aku ya. Iya Mak. Diwanti-wanti sama dia. Saya bawalah ke Jakarta. Begitu nyampe saya Pak, bawa ke rumah kontrakan, kaget dia. Dugaan dia saya sudah kaya di Jakarta. Tatonya, ini rumahmu, bukan rumahku Mak, kontrakan ini. Sudahlah, bedeng ngontrak pula lagi. Makin apatislah mak saya ini. Macam manalah kau, bahasa Medan begitu kan. Macam manalah kau mau mengobati mama, katanya. Kau aja nggak punya apa-apa. Mak, saya bilang, Allah maha kaya, jangan takut, aku ingin berbakti sama mama, insya Allah saya mampu gitu. Padahal saat itu saya nggak punya uang, tapi saya berani karena Allah maha kaya. Begitu saya bawa ke rumah sakit, dilakukan biopsi, diambil sampelnya, diambil jaringan sedikit. Wah, kata dokter, ini ganas sekali Pak. Saya dokter onkologi, sudah ribuan menangani kasus-kasus kanker. Ini ibumu ini yang terparah. Memang Pak, begitu diambil biopsi itu langsung tumbuh tumor di sini, di kepala sebesar-besar begini. Gak nyangka. Akhirnya saya nggak punya uang, saya minjam kemana-mana teman-teman. Kata dokter harus diradiasi dulu. Berapa? 10 kali radiasi, 35 juta. Alhamdulillah dapat pinjaman saya. Begitu saya dapat pinjaman, saya bawa Mak ke rumah sakit, ke kasir, saya tunjukkan, Mak nih banyak uang kan. Orang Batak kan begitu, harus tunjukkan dulu supaya dia percaya. Nih Mak, padahal ngutang itu. Ini uang nih 35 juta bayar sama rumah sakit nih. Artinya apa? Saya mampu. Jadi mama jangan khawatir. Oh, supaya dia semangat. Karena dia minta pulang dia. Cemana kamu mengobati aku, kau pun tak punya apa-apa, katanya. Naik angkot. Udah, akhirnya apa? Obati radiasi. Begitu radiasi Pak, wah hitam mukanya semua, rontok rambutnya. Tumornya bukan makin sembuh, makin parah. Setelah 5 bulan mak saya dirawat di rumah sakit Cipto, tidak ada lagi tanda-tanda akan hidup. Kata dia sama saya, Amang, ini mama nggak ada lagi harapan hidup. Cuma mama umur nanya apa Mak? Kalau aku nanti mati, maunya kau mendoakan mama? Saya pun kaget dengan pertanyaan itu.
kenapa mama minta doa dari aku? Aku kan muslim, kenapa enggak dari anak mama yang Kristen? Dia bilang, aku lihat cuma kau yang paling soleh. Ma, saya bilang, ini bukan urusan mau atau tidak mau, tetapi ini tak ada gunanya aku berdoa karena enggak sampai. Kecuali mama harus seiman dengan aku, baru aku bisa mendoakan. Kalau begitu Islamkanlah aku, katanya. Waduh, karena dia spontan Islamkanlah aku, saya pikir ini terpaksa. Ya sudah, besok datang saya ke rumah sakit lagi karena dia bermalam di situ 5 bulan sudah. Dia tanya, jadinya mama masuk Islam itu hari kedua nih. Wah, kayaknya sudah hidayah ini, saya pikirkan. Pas besoknya lagi datang saya, apa dibilang, kapan ya mama diislamkan, nanti keburu mati, katanya. Waduh, ini benar-benar hidayah ini. Saya langsung datang ke dokter, minta izin, dok, saya minta izin mama mau bawa pulang ke rumah dulu. Nggak boleh kata dokter, karena udah serang di mana-mana. Nggak apa-apa dok, kalaupun mak saya nanti mati di jalan, nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Iya dok. Tulis perjanjian, tanda tangan, bawa pulang, panggil itu RT RW supaya jadi saksi pengislaman mak. Begitu mak saya syahadatkan, tertati-tati lidahnya sudah hancur. Begitu dia syahadat, saya suruh dia sujud. Mak, sujudlah, bilang ucapkan terima kasih kepada Allah, jangan kepada Yesus lagi, saya bilang. Dia sujud, dia nangis begini-begini sampai dia jatuh pingsan mak saya. Begitu pingsan, sadar, saya bangunkan, saya peluk dia. Ma, kenapa mama tadi waktu sujud mama langsung nangisnya luar biasa sampai pingsan? Apa yang mama rasakan? Dia bilang, umurku sudah setua ini, sudah 65 tahun umurku. Kepala aku ini belum pernah aku letakkan ke bumi dalam rangka sujud kepada Tuhan. Waktu kau suruh aku tadi sujud itu seperti dadaku berdebar-debar, jantungku berdebar. Dia bilang, aku terharu, maka aku nangis karena aku sudah 65 tahun 2006 yang lalu. Maka kepala aku biasa terantuk ke pohon-pohon, tapi bukan sujud. Tapi sekarang kau suruh aku sujud, itu yang mendebarkan hatiku, katanya. Saya pun nangis, saya peluk dia. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi balik. 2 minggu kemudian mak saya koma. Sebulan setengah kemudian dia meninggal dunia. Alhamdulillah 2 bulan sebelum meninggal dia masuk Islam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu mak saya meninggal dunia hari Kamis subuh, saya kebetulan tidak di situ, adik yang nungguin. Pas azan subuh dia menghembuskan napas terakhir. Adik saya telepon, bang, mak kita sudah meninggal dunia. Saya pun menjerit. Saya habis sholat subuh buru-buru berangkat ke rumah sakit, saya bayar. Tiba-tiba jam 8 pagi, pada saat saya mau ambil mak di kamar mayat pakai ambulan, tiba-tiba Pak Bu, ada seorang ibu telepon saya dari Terepel Patuna, namanya Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Nababan ya? Iya Bu. Ustadz, saya dari Terepel Patuna mau minta tolong sama antum, minggu depan pergi umroh gratis, bawa jamaah kami 45 orang. Ustadz bisa enggak? Saya bilang bisa Bu. Saya langsung sujud nangis saya. Ya Allah, cepat kali pembalasanmu ya Allah. Mak saya masih di kamar mayat, kau sudah undang aku ke tanah suci dengan gratis ya Allah. Saya bilang, Bu Ida maaf, saya masih di kamar mayat, bisa enggak ibu telepon saya 1 jam lagi? Insya Allah saya bisa Bu, saya bilang. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut belasungkawa Ustaz. Baik Ustaz, nanti Ustaz saya telepon. 1 jam kemudian mau sampai rumah ditelepon lagi saya. Ustaz sudah sampai belum? Belum Bu. Boleh diganggu? Bisa Bu. Ustaz gimana? Bisa, minggu depan berkat? Bisa Bu. Ustaz punya paspor? Ada Bu. Tolong diantar sama siapa kayak nanti besok kalau sudah lagi senggang paspornya. Siap Bu. Sampailah rumah jam 11-an, buru-buru saya mandikan, saya solatkan di masjid. Saudara-saudara saya yang Kristen tidak saya kabari dulu. Habis sholat saya kubur. Begitu saya kubur baru beritahu abang saya, saudara-saudara, bang, mau ngabarin apa? Mak kita sudah tiada. Kapan? Tadi pagi jam 5 pagi meninggal. Loh kok baru sekarang kau beritahu? Mak bang, aku sibuk. Sibuk apa? Kenapa waktu meninggal kau tidak beritahu saya? Jadi sekarang mak di mana? Saya bilang, mak kita sudah saya kubur. Apa-apaan kau? Kurang ajar kau. Mama meninggal kau kubur begitu saja tanpa kau beritahu kami. Kami siapa kau pandang? Mak bang, mama kita kebetulan 2 bulan yang lalu sudah masuk Islam. Jadi dalam Islam tidak boleh ditunda-tunda. Tidak bisa. Saya harus berangkat ke Jakarta, saya gali kuburan mak, saya bawa jasadnya pulang ke Medan.
Bang, silakan bang, ini saya kirim alamatnya, abang saya antar ke kuburan. Nanti kalau sudah sampai di sini, kalau abang berani menggali, silakan digali kuburan mak. Begitu abang gali, abang sekalian saya masukkan di dalam, saya bilang. Saya ancam dia begitu. Abang saya masukkan ke dalam sekalian, saya bilang. Alhamdulillah pak, gak berani datang abang saya itu. Dan dia sudah meninggal juga 3 tahun yang lalu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu mak saya meninggal itu sudah saya kubur. Rezeki saya itu Pak seperti air terjun yang tidak bisa saya bendung lagi. Kayak air terjun. Bayangin tiba-tiba ada undangan ceramah dari Jerman, ada undangan ceramah dari Australia, ada undangan ceramah dari Amerika, ada undangan ceramah dari Kanada. Belum saya ini Bapak Ibu bukan ustadz yang kondang. Saya waktu itu ustadz kondangan saja. Bukan ustadz yang viral, ustadz biasa-biasa saja, guru mengaji saja. Tapi berkat bersedekah berbakti sama ibu saya rupanya Allah berikan keberkahan. Akhirnya sejak mak saya meninggal, bisa saya mendirikan 6 buah pesantren yang asetnya sudah di atas 100 miliar Bapak Ibu Saudara. Dari mana semua ini? Ini semua adalah karena sedekah kita kepada orang tua, kepada keluarga. Itu yang paling penting. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah berhitung dalam hidup ini. Siapa yang rajin sedekah, insya Allah sedekah itu menjadi sumber pendapatan kita, sumber rezeki kita yang luar biasa. Maka saya belum pernah dapat pengumuman di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diumumkan Bapak Ibu, kami beritahukan Bapak Haji Sipulan gara-gara sering bersedekah ke masjid sekarang jatuh bangkrut dia. Belum pernah Bapak Ibu Saudara, ya, gak pernah. Yang ada orang semakin banyak bersedekah, makin kaya dia. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di pagi ini kiat-kiat menjadi orang yang kaya. Mau nggak? Mau nggak? Ini saya nggak bercanda ini serius nih. Mau dikasih kiat-kiat jadi orang kaya? Itu semua ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Quran kok. Maka saya bilang orang Islam itu kalau dia miskin, berarti dia tidak baca Quran itu. Kalau dia baca Quran, dia pasti kaya. Dia tahu nanti ada rumus-rumusnya, ada petunjuknya di Quran. Bapak Ibu, ada 8 konsep dalam Al-Quran itu membuat kita jadi orang yang kaya secara finansial. Bukan kaya hati saja, kaya materi. Mau disampaikan ini? Mau. Oh, kalau sudah urusan kaya mau semua ini. Ya, kalau urusan kaya pasti mau semuanya. Tapi ini sudah jam berapa ini? Hah? Udah jam 7, hampir. Jangan sampai nanti kedinginan sarapannya. Gimana? Kira-kira 6 buah? 6 buah? Hah? Kalau enggak kita lanjut tahun depan. Ini Pak Imam, kalau sudah urusan kaya tidak sabar lagi nunggu. Wah, ini ya pengen kaya semua, pengen cepat umroh semuanya, betul. Ada di Quran semua itu. Pak, serius, ibu-ibu, pengen kita banyak rezekinya? Pengen. Konsepnya di Quran ada 8 itu. Yang pertama, rezeki kita itu namanya rezeki jaminan. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup, mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia salat, mau tidak salat, sudah dijamin rezekinya sama Allah. Tapi rezeki jaminan ini rahasia, nggak diberitahu berapa banyaknya. Karena kita ini manusia pengen yang terbaik, pengen banyak, maka tidak cukup mengandalkan rezeki jaminan. Harus ada lagi rezeki tambahan. Dari mana sumbernya? Ada 7 pintu lagi. Yang kedua sumbernya dari usaha, dari kerja. Jangan bersantai-santai. Allah katakan wa alaysa lil insani illa ma sa'ah.
Tidak ada yang diperoleh manusia kecuali apa yang diusahakan. Makin banyak bekerja, makin banyak dia dapat. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, bergerak untuk kerja yang lain lagi, supaya bertambah rezekinya dari usaha. Yang ketiga apa? Sumber rezekinya dari banyak-banyak bersyukur. Syukur akan menambah rezeki. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, kami tambah rezekinya itu. Ditambah sama Allah, bukan dikurangi. Tapi kalau kamu kufur, lambat atau cepat nikmat itu dirubah menjadi bala. Maka oleh kita sering bilang kalau dapat nikmat apa? Terima kasih. Tahu Bapak Ibu? Paham filosofinya terima kasih itu? Apa maksudnya terima kasih itu? Terima kasih lagi. Itulah namanya terima kasih. Kita kebanyakan terima tapi nggak pernah ngasih orang. Jadi jangan bilang terima kasih. Terima ya, terima aja. Jangan bilang kasih. Kalau terima, kasih lagi ke orang lain, bukan kepada dia. Dia ngasih ke kita, mungkin ke orang lain kasih. Betul tidak? Itulah makna terima kasih. Ini seringkali bilang terima kasih ya, tapi bakhil. Itu Anda gak jujur. Kalau mau bilang terima kasih harus jujur. Habis terima kasih lagi. Jadi kita distributor rizki. Nah, salurkan kepada yang lain. Jangan dimakan sendiri. Nah, itu namanya terima kasih. Maka banyak bersyukur menambah rizki. Yang keempat apa? Banyak-banyak beristighfar. Ternyata Pak, selama ini ustadz-ustadz mendoktrin kita disuruh istighfar itu hanya supaya diampuni dosanya. Enggak. Banyak istighfar itu bukan hanya mengampuni dosa, tapi menjadi sumber harta. Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ucapkanlah istighfar yang banyak kepada Tuhanmu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta fa innahu wa kana Allah itu Maha Pengampun. Habis itu apa? Kalau kamu banyak-banyak istighfar, nanti kata Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kamu hujan yang lebat. Dengan hujan yang lebat itu tanam-tanaman kamu menjadi subur, irigasi kamu menjadi lancar, sehingga membuat kamu wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah berikan kamu harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Jadi Pak, banyak istighfar itu bukan hanya mengampuni dosa, tapi mendatangkan harta yang banyak. Banyak-banyaklah istighfar, istighfar, istighfar. Baru yang kelima, dari mana sumber rezekinya? Dari bertakwa. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bilang ini ayat 1000 dinar. Siapa yang bertakwa kepada Allah secara konsisten, Allah keluarkan dia dari semua kesulitan hidup dan diberikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Pak, saya termasuk orang yang tidak percaya kalau ada orang takwa tapi hidupnya miskin. Tidak percaya saya itu menyalahi Quran. Quran mengatakan kalau Anda takwa, Anda kaya. Allah berikan kamu rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Saya sangat percaya dengan ayat ini Pak. Saya buktikan, alhamdulillah, yakin saya dengan ayat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Quran ada orang tanya saya, Ustadz, kenapa dalam praktek hidup yang banyak kaya itu orang non muslim, orang kafir?
Saya bilang begini, memang di Quran itu rumusnya yang cepat kaya itu cuma dua. Pertama, kalau dia kafir, kaya dia. Nanti baca dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan apa? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagutatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala manusia kafir, durhaka, ingkar kepada Allah, semakin dia kafir, semakin kami bukakan keran-keran rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Keran-keran rezeki orang kafir semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi kaya raya. Tapi kekayaannya itu cuma istidraj saja. Allah berikan dia kaya karena dia kafir. Sebab kalau Allah dah turuti maunya dia akan membuat kerusakan di muka bumi ini, menumpahkan darah, membuat kekacauan. Maka Allah kasih dia kaya. Karena dunia jannatul kafirin, dunia ini surganya orang-orang kafir. Nanti di akhirat mereka tidak punya kapling surga. Maka begitu dia mati, fa idzahum mublisun, mereka menjadi orang yang paling menyesal, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu Pak dikasih Allah kesempatan mereka menikmati dunia ini, maka kaya-kaya di mana-mana dia. Tapi orang Islam juga bisa kaya. Dengan cara apa? Dengan takwa. Jadi orang kaya raya itu dengan dua jalan, dengan cara takwa atau dengan cara kafir. Kalau kafir tidak berkah, kalau cara takwa dia berkah. Betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah ada semua rumusnya di Quran itu. Tapi rezeki mereka istidraj. Kalau orang Islam itu yang takwa, berkah rezekinya. Sudah berapa tadi? Udah berapa tadi? Satu apa tadi? Rezeki jaminan. Dua, usaha. Hafal cepat nih. Waduh, kalau sudah mau bicara kaya cepat banget hafalnya. Yang ketiga apa tadi? Bersyukur. Yang keempat, banyak istighfar. Yang kelima, takwa. Ya Allah, hebat betul. Kayaknya udah gak sabar jadi orang kaya nih. Sekali ngomong hafal langsung. Luar biasa ini. Berapa lagi? 3 lagi. Oh kan masih ingat dia, 3 lagi katanya. Yang 3 tahun depan ya. Hah? Nanggung juga. Ya Allah, kayaknya penasaran banget nih. Harus kandas juga semuanya. Ya. Oh, ya udahlah, dituntaskan aja lah. Yang keenam apa? Rizkinya, sumbernya dari banyak-banyak sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, kata Allah. Siapa yang banyak bersedekah, Allah akan ganti sedekahnya dengan harta yang berlipat-lipat unlimited dalam ayat itu. Terutama habis sholat subuh begini Pak. Begitu keluar habis sholat subuh, Bapak cari di mana orang miskin, langsung belikan dia nasi lemak atau lontong, atau kasih dia uang. Karena di saat pagi begini Pak, ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Malaikat yang satu bilang, ya Allah, gantilah sedekahnya orang yang bersedekah hari ini dengan rezeki yang banyak. Satu malaikat yang mengatakan, ya Allah, hancurkan rezeki orang yang bakhil ini ya Allah. Jadi Bapak Ibu, momentum yang paling pas bersedekah itu adalah habis sholat subuh yang begini ini. Makanya kalau ke masjid bawa uang banyak, bawa uang banyak. Nanti di mana di situ orang miskin kasih beli. Subhanallah, Allah ganti. Yakin tak Bapak Ibu Saudara? Yakin tak? Harus yakin. Sudah berapa tadi? Yang ketujuh. Yang ketujuh, sumber kekayaan itu dari mana? Dari menikah. Menikah. Jomblo-jomblo perlu dengar nih. Dari menikah. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Wahai para jomblo, menikahlah kamu dengan wanita-wanita yang solehah. Iyakunu fuqara. Kalau kamu sekarang fakir, belum punya uang, belum punya pekerjaan tetap, jangan takut. Kamu kalau nikah, yughnihimullahu min fadli. Allah berikan kamu kekayaan dari sisinya. Jadi dengan nikah itu Pak, nambah kaya.
Coba lihat sekarang. Saya tanya Bapak Ibu, mana lebih banyak jumlah orang kaya yang sudah nikah atau masih lajang? Hah? Coba dibuat sensus. Banyakkan mana orang yang sudah nikah atau yang masih lajang? Yang banyak yang mana kaya? Pasti yang sudah menikah banyak kaya dia. Karena rezekinya, rezeki istrinya digabung sama dia, rezeki anaknya digabung sama dia, kaya. Ada yang datang ke saya, Ustaz, saya sudah nikah Ustaz, tapi masih miskin juga. Saya bilang nikah lagi. Nikah lagi. Ibu-ibu jangan dengar ya. Karena Masih miskin. Ustaz satu aja nggak bisa, apalagi. Maksud saya kalau nikah lagi tetap istri satu. Maksudnya satu di Pekanbaru, satu Jakarta. Ya. Nikah itu mendatangkan harta. Nah ini Ustadz Fiki ini cepat ini. Tapi dia udah kaya kian dari lajang. Alhamdulillah orang tuanya sekeluarga diberangkatkan umroh. Masya Allah. Itu akan diganti oleh Allah dengan luar biasa. Yang terakhir, yang ke-8. Dari mana sumber kekayaan kita? Dari memperbanyak anak. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, kita dulu bikin KB, masa Pak Harto bikin KB, keluarga berencana. Sedangkan Cina bikin KB, keluarga banyak, keluarga besar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, negara mana paling kaya di dunia sekarang? Cina. Berapa rakyat Cina jumlahnya? 1,8 miliar. Mana rumus yang mengatakan kalau anak sedikit dua jadi kaya? Kita malah pinjam sama Cina. Berarti betul kata Allah, la taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang berikan rezeki dia dan kamu juga kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu anak lahir sudah ada rezekinya itu. Ini Bapak Ibu yang ditinggalkan oleh umat Islam. Kenapa kita miskin? Kenapa masa itu kebelangsat? Ada lagi kalau kerja-kerja kasar itu gak sholat dia. Ditanya kenapa anda tidak sholat? Kotor Ustaz celana saya. Apa hubungannya kotor? Najis tidak? Kalau tidak najis cuma kotor, sholat boleh, sholat sah. Kalaupun najis gak ada lagi, buka masuk kamar mandi, lepas celanamu, cuci, peras, datang ke masjid sholat. Atau anda pergi kerja bawa sarung. Kalau anda niat mau sholat, bawa sarung. Kan sudah tahu kerjanya kasar, nanti kotor, bawa sarung ke masjid, bawa sarung tempat kerja. Jadi sudah miskin tak sholat lagi. Apa bahagia apa yang di dunia ini? Sudah dunianya kengsara, akhirat lebih kebelangsaan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kelemahan kita orang Islam. Makanya baca Quran, jangan hanya dunia yang dibangga-banggakan. Giliran nyanyi-nyanyi, wah dihargai bermiliar-miliar, itu Quran orang hafiz tidak ada yang nyambut. Inilah kelemahan kita, sehingga datanglah bencana yang bertubi-tubi di mana-mana, betul? Jadi muliakanlah agama itu Bapak Ibu Saudara. Di mana ada taklim datangin, ya, supaya kita paham akan agama ini. Makin dalam ilmu kita, makin luas wawasan Islam kita, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.